Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam membangun iptek. Agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dan dampak negatif, maka dari itu kita sebagai manusia perlu memiliki rasa tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Rasa tanggung jawab di sini maksudnya kita sebagai manusia harus sadar iptek yang kita pergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi, dengan sikap seperti ini, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena sikap selektif ini, semua kemajuan iptek yang kita pergunakan telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Ada dua. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan dalam bidang politik. Yang pertama, demokratisasi. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, keterbukaan. Dan yang keempat, hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat dijadikan standar dan acuan yang tergolong sebagai negara berkembang. Nah, apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka akan dianggap musuh bersama. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan adalah senjata untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Jadi, untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus diwujudkannya segera hal-hal berikut ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk bangsa Indonesia ini adalah sebagai petani. Yang ketiga, industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung terhadap negara luar. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu hajat hidup orang banyak harus bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada bahan-bahan pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WHO. Dan yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk sama-sama menghadapi kepentingan negara-negara. Dan yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, kemajuan iptek telah membawa pengaruh kepada masyarakat seperti gaya hidup dan pakaian. Agar hal tersebut bersifat positif, kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain: yang pertama, terbukanya terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan dan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Dan yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Dan yang kelima, membangun potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Strategi menghadapi pengaruh iptek. Yang pertama, mempertahankan ciri khas dari dalam negeri, ya entah itu produk, kebudayaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, menurut saya,
Kita boleh merubah agar terlihat modern, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari produk atau kebudayaan tersebut. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan. Menurut saya, ketika masyarakat memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas, mereka pasti akan lebih mudah membedakan mana yang sekiranya baik untuk diri mereka sendiri dan bermanfaat, dan mana yang sekiranya akan menimbulkan kerugian dan tidak bermanfaat sama sekali. Dan yang ketiga, bersifat selektif. Jadi di sini kita mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal buruknya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.